Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Setiawati dengan NIM 1910105014, Prodi D3 Kebidanan. Saya di sini akan menyelesaikan tugas saya, yaitu wawancara salah satu tokoh Muhammadiyah di Majalengka. Kebetulan tokoh Muhammadiyah di Majalengka ini adalah guru SMA saya sendiri, yaitu Bapak Mista. Baik Bapak, selamat siang. Selamat siang. Mohon waktunya sebentar Pak. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai Bapak. Mohon maaf Pak, nama lengkap Bapak siapa? Nama lengkap Mista Hadi Permana, SAG MPDI. Terima kasih Bapak Mista. Untuk tempat lahir dan tanggal lahirnya Pak? Saya tempat lahir Majalengka, tanggal lahir 18 April 1975. Baik Bapak. Untuk wilayah tinggalnya Pak, ini di desa apa? Ini Komplek Kemuliaan Permai, RT 03, RW 11, dan Haji Ahim Apandi, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka. Mohon maaf Bapak, untuk pendidikannya? Saya beres pendidikan S2 dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3, selagi nyusun sudah Ya, 24. untuk profesinya Pak? Profesinya sebagai guru di SMA Negeri 1 Majalengka. Sebagai guru. Ya, untuk kiprah di persyarikatannya? Pertama, saya aktif di Perserikatan Muhammadiyah ini sejak tahun 1998. Pertama dari Ketua Ikatan Remaja Muhammadiyah Kabupaten Majalengka. Kemudian tahun 2000 saya masuk kepada pimpinan daerah Muhammadiyah menjadi sekretaris umum sampai 2005. Kemudian musyawarah daerah Musda pimpinan daerah Muhammadiyah 2005 memilih saya lagi untuk menjadi sekretaris sampai 2010 saya juga terpilih lagi menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah. Pada waktu itu saya ditempatkan sebagai wakil ketua pimpinan daerah Muhammadiyah, tetapi karena sekretarisnya berhalangan hadir sehingga saya kembali lagi menggantikan menjadi sekretaris umum Muhammadiyah. 2010-2015 sama, saya juga terpilih lagi menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah. Ya, pada waktu itu suara saya dari pimpinan itu, dalam pemilihan pimpinan itu nomor 1, tetapi pada waktu itu saya tidak mau menjadi ketua dan saya memilih lagi untuk menjadi sekretaris. 2015 juga sama, Musda pimpinan daerah Muhammadiyah. Saya pada waktu itu terpilih lagi dan menjadi sekretaris umum sampai tahun 2020. Nah, tahun 2020 ini sekarang karena diundur masa pelaksanaan muktamarnya, yang rencananya muktamar itu dihelat di Salatiga bulan Juli 2020, tetapi karena COVID-19 maka diperpanjang dan akan dilaksanakan rencananya Juli 2022, sehingga secara otomatis semua pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang juga diperpanjang masa waktunya sampai 2022. Itu Sudah Pak. ya. Untuk penghargaan, apakah Bapak pernah mendapatkan penghargaan apa saja selama menjadi atau terlibat dengan Muhammadiyah? Pertama, Bapak mendapat penghargaan itu dulu menjadi pembicara dari sebagai tokoh Muhammadiyah. Jadi sebagai narasumber
piagam penghargaannya. Sebagai narasumber ya Pak, Ya. pada seminar keagamaan pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya. Baik Bapak, Pak sudah memiliki pasangan ya Pak ya? Iya, sudah memiliki. Pasangan. Bapak untuk anak memiliki berapa anak? Tiga. Memiliki 3 anak. Untuk orang tua Pak, Apanya? apakah masih ada? Masih ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah masih ada, ibu masih ada. Ayah namanya Sanim, ibu namanya Oneh. Bapak Sanim dan Ibu Oneh. Oneh. Tadi ini Pak, bagaimana latar belakang orang tua Bapak? Orang tua saya sebenarnya adalah dari bekerja sebagai buruh tani, ya. Saya kalau lahirnya di Desa Garawastu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Sehari-hari dia bekerjanya sebagai buruh tani. Ya, pendidikannya pun orang tua saya sangat terbatas. Ayah saya lulus SR dulu zaman Belanda. Kemudian ibu saya tidak sekolah. Nah, sehingga secara pendidikan orang tua saya itu ya sangat minim. Kemudian secara keagamaan orang tua saya itu afiliasinya lebih kepada NU sebenarnya, NU ya, Nahdlatul Ulama. Karena biasanya kalau di kampung itu ya mereka secara praktis keagamaannya itu lebih cenderung kepada NU. Nah, tetapi saya berusaha untuk lebih dari orang tua, belajar dan terus belajar, sehingga saya melanjutkan sekolah dari mulai SD, MTS, aliyah, kemudian ke S1, S2 dan sekarang sedang S3. Terima kasih Bapak. Terus kalau boleh saya tahu bagaimana saudara-saudara Bapak? Apakah ikut seperti Bapak atau beda dari Bapak? Saya punya saudara 5, 4 ya, saudara keempat, saya anak yang kelima, anak bungsu. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki, yang keempat laki-laki. Nah, dari saudara-saudara saya itu secara organisasi mereka tidak ikut bergabung, ya. Ada yang kedua ya pernah ikut bergabung jadi ketua pimpinan cabang waktu itu, tapi sekarang beliau sudah meninggal. Nah, yang satunya lagi itu malah memang dia kiprahnya karena dari pesantren itu lebih kiprahnya di NU, tapi sudah meninggal juga yang kedua itu. Nah, tinggal yang dekat dengan saya yang keempat itu dia tidak berafiliasi dengan organisasi manapun dan dia tidak ikut berorganisasi. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan di Muhammadiyah, kalau diundang ya dia hadir. Berarti sebagian besar keluarga Bapak itu dari NU ya Pak ya? Iya. Berarti hanya Bapak saja yang mengikuti organisasi Muhammadiyah ini. Ya. Baik Bapak, mengenai lingkungan keluarga dan tempat tinggal itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Kalau di tempat kelahiran ya jelas di sana mayoritasnya NU ya. Nah, kalau sekarang di Majalengka kan kalau di sini ini daerah kompleks saya ini sudah nama jalannya saja sudah diberi nama jalan tokoh Muhammadiyah di Majalengka, itu Jalan Haji Ahim Apandi. Jadi secara ini di sini ya banyaklah orang-orang Muhammadiyah. Berarti untuk sekarang tinggal mayoritasnya Muhammadiyah begitu ya Pak? Ya, ada orang Muhammadiyah yang mayoritas. Ya. Tadi Bapak untuk pendidikan sudah S1, sudah S2 dan sekarang sudah menyusun S3 ya Pak ya? Baik Bapak, untuk pengalaman yang membentuk kematangan Bapak bisa menjadi tokoh Muhammadiyah ini bagaimana Pak? Yang pertama, saya dari sejak sekolah
SLTP, MTS itu aktif di organisasi, yaitu dulu sebagai ketua OSIS. Nah, kemudian ke SLTA di Aliyah itu juga saya menjadi aktif di organisasi, jadi sebagai ketua ikatan anak-anak pesantren Assalam, kemudian aktif di pramuka dan lain sebagainya juga. Nah, kemudian di perguruan tinggi saya juga aktif di organisasi, ya, terutama saya pertama aktif di organisasi HMI, dan kemudian saya juga aktif di senat, ya, senat fakultas, senat jurusan, kalau sekarang mungkin badan eksekutif mahasiswa ya, saya aktif. Nah, sehingga saya sudah terbiasa dengan aktif di organisasi. Nah, maka setelah selesai saya kuliah juga begitu datang ke masyarakat, saya ingin tetap ya punya aktivitas di organisasi. Nah, sehingga saya salah satunya memilih organisasi Ormas Muhammadiyah. Nah, kenapa saya mengambil Ormas Muhammadiyah di Majalengka? Ya, pertama basic saya dari perguruan tinggi ya, yang bercirikan atau ada akademisnya ya, sehingga saya memilih Muhammadiyah itu karena dari awal-awal di Majalengka itu banyak tokoh-tokohnya yang memiliki pemikiran akademik gitu ya. Bukan berarti organisasi yang lain tidak ada gitu. Di Majalengka ya secara ini kan organisasi terbesarnya adalah PUI ya, karena PUI itu adalah lahir di Majalengka. Tetapi saya lebih cenderung masuk ke Muhammadiyah karena ketika di Bandung juga saya punya teman-teman yang latar belakang pemikiran Muhammadiyah gitu. Baik Pak, untuk lingkungan pergaulan Bapak dulu atau mungkin sekarang bagaimana Pak? Ya, kalau dulu saya ketika sekolah, pertama ketika SD, ya lingkungan sekolahnya pada waktu itu ya lingkungan pendidikannya yang lebih kepada agamis ya, lebih agamis itu karena lingkungan saya itu sangat ketat terhadap agama pada waktu saya kecil juga. Salah satunya pada waktu itu, kalau waktu saya kecil itu, saya itu tidak boleh tidur di rumah itu, orang tua itu. Jadi di daerah saya itu dulu itu seusia saya tahun 80-an ya, itu anak-anak itu tidurnya itu harus di masjid ya, jadi ngaji tidur ya, jadi tidak boleh tidur di rumah itu. Kayak pesantren gitu ya Pak? Iya, kayak pesantren ya, jadi santri kalong namanya. Nah, beres SD ke sekolah juga saya melanjutkannya ke sekolah yang berdasarkan agama, yaitu MTS ya, MTS Al Amin. Nah, kemudian setelah MTS saya juga melanjutkan ke pesantren Assalam, dan ya pesantren yang suasana ya santri ya. Nah, setelah selesai dari SLTA Aliyah, Bapak melanjutkan juga ke perguruan tinggi, ngambilnya juga adalah IAIN ya, kalau sekarang UIN yang ilmu agama, dan saya tinggal pada waktu itu juga di masjid ya. Jadi saya karena berangkat kuliah itu dari orang yang tadi ya, orang tua saya itu ekonominya kurang mampu untuk bisa melanjutkan kuliah ya, karena keinginan tekad bulat bapak saja yang ingin kuliah. Nah, sehingga ketika tinggal di Bandung, bapak itu tidak, mohon maaf ya, orang tua itu tidak sanggup kalau untuk sewa atau kontrak rumah gitu. Sehingga bapak tinggal di masjid ya selama kuliah di Bandung itu 3,5 tahun ya, hampir 4 tahun itu bapak tinggal di masjid. Jadi selain bapak kuliah juga kalau sore bapak mengajar ya, anak-anak yang ada di masjid, kemudian menghidupkan ya kegiatan di masjid gitu. Ya, Pak. Pak, untuk kiprah di perserikatan itu awal mula Bapak berkiprah di perserikatan apa Pak? Saya tadi sebagai ketua Ikatan Remaja Muhammadiyah. Awal mulanya itu ya Pak? Iya, ikatan ketua IRM dulu mah, kalau sekarang namanya IPM ya. Oke, Ikatan Bapak Pelajar Muhammadiyah.
berarti tadi juga Bapak sudah menjelaskan beberapa hal yang dilakukan Bapak dalam berkiprah di perserikatan ya Pak ya. Terus Bapak juga sudah mengemban di tokoh ini menjadi sekretaris. Terus tadi juga Bapak terpilih sebagai ketua, namun Bapak ingin menjadi sekretaris begitu ya Pak? Ya, jadi tahun 2015 ketika ketua ya yang sekaligus sebagai mertua meninggal dunia, Bapak itu ditunjuk ya, dipilih untuk menjadi ketua untuk menggantikan. Tapi Bapak itu belum siap ya, belum siap secara, mohon maaf ya, kalau secara ilmu dan sebagainya insya Allah lah, tapi secara umur ya, jadi kewibawaan umur gitu, jadi masih ada orang yang secara usia ya di atas Bapak, itu yang lebih pantas. Karena mohon maaf kalau seusia Bapak ya, kesibukannya ya, terutama kan apalagi Bapak sebagai pegawai negeri sipil ya, kesibukannya ya sangat luar biasa lah. Nanti khawatir roda organisasi itu tidak bisa berjalan. Kalau sekretaris insya Allah enggak ini, tapi kalau sudah ketua kan sudah semuanya harus bertanggung jawab gitu. Sehingga Bapak belum berani itu karena itu ya. Jadi belum berani sanggup menjadi pemimpin atau menahkodai Muhammadiyah itu karena berhubungannya dengan waktu. Jadi takut Bapak di Muhammadiyahnya itu tidak bisa full ya. Jadi tidak bisa ini ya, karena Bapak sebagai PNS gitu ya, masih aktif ya, yang sekarang ya bekerjanya tidak main-main gitu. Berarti Bapak itu sudah aktif menjadi sekretaris dari 2000 tahun 2000 sampai saat ini Pak? Berarti sudah lama ya Pak ya? Iya, hampir 20 tahun. 20 tahun. Bapak tadi kan sudah dijelaskan mengenai kiprah dalam perserikatan, kan Bapak IPM tadi ya. Kalau untuk di luar perserikatannya pernah? Bapak di KNPI ya. Nanti profilnya bisa dikirim lewat WA karena ada di WA ya. Di KNPI tahun 2005 sampai 2008 sebagai wakil sekretaris. Kemudian 2008 sampai 2011 itu sebagai wakil ketua di KNPI. Baik, Bapak tadi juga sudah menjelaskan mengenai penghargaannya Pak. Alhamdulillah mendapatkan penghargaan sebagai narasumber di seminar keagamaan pengurus. Baik Bapak, terus kalau muktamar, Bapak mengikuti muktamar itu dari mulai muktamar pertama muktamar di Malang ya, kemudian di Jogja, di Makassar, dan yang terakhir di Makassar ya. Nah, jadi berarti dari muktamar 45, 46, 47 Bapak ya. Karena 48 itu di Surakarta nanti, tapi belum ini. muktamar. Ya, ini yang nanti yang di UMS itu, tapi belum jadi karena Covid-19. Kalau itu apa Pak yang periode 2015 sampai 2020? Nah, ini juga penghargaan sebagai pengurus sih. Penghargaan sebagai pengurus pimpinan daerah. Oh ya. sudah. Sudah. Bapak, kalau begitu terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu. Mangga, terima kasih.